Shalom. Ada kejadian lucu sebenarnya. Istri saya mempersiapkan khotbah. Tapi dia bilang dia nggak siap. Belum siap katanya. Jujur, saya bilang apalagi saya. Tapi puji Tuhan, dengan keterbatasan kita coba belajar. Dengan segala keterbatasan kita coba mengerti isi hati Tuhan. Saya nggak beri judul hari ini, temanya apa, tapi kita lihat relevan, korelasi di antara tokoh-tokoh Alkitab. Hari ini kita lebih menekankan pada satu pengajaran, supaya saudara lebih mengerti isi hati Tuhan, mengerti apa makna dari apa yang kita akan bahas ini. Kita membahas satu tokoh, namanya si Daud. Namanya Daud. Saudara udah tahu, saya yakin semua tahu siapa Daud. Gimana cara dia naik takhta, gimana cara dia mengalahkan Goliat. Saya yakin semua di sini sudah tahu. Kalau belum tahu, turunlah ke bawah ke sekolah minggu lagi. Penggenapan perjanjian lama itu merucut pada satu oknum, yaitu Kristus. Sekali lagi, penggenapan perjanjian lama itu mengerucut pada satu oknum, yaitu Kristus. Kita belajar sedikit relevansi antara tokoh Alkitab, yaitu Daud. Kita akan bahas nanti relevansinya dengan siapa, nanti kita akan belajar. Saya minta papan tulis. Taruh di toilet aja dulu. Oke, sekalian tolong Pak, hapusin. Woi. Ini udah lewat ya, Taman Eden, kemah suci, bait suci, Yesus Kristus, gereja, Yerusalem baru, sudah lewat, kita sudah belajar. Kenapa? Nggak apa-apa, lemak saya goyang. Thank you. Oke, sama-sama kita baca dari 1 Samuel 16. Ini lebih menjurus pada satu pengajaran. 1 Samuel 16 mulai dari ayat 1. Waduh, banyak sekali nih ayatnya nih Bu Kusuma. Satu Samuel 16 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Oke, muncul karena penolakan terhadap Saul. Kejadian ini muncul karena penolakan terhadap Saul, karena Saul kedapatan tidak setia. Saul kedapatan tidak taat kepada Tuhan, kemudian ditolak. Musuh yang terutama memang dari kisah Daud ini, kita menjurus pada satu
bangsa namanya Filistin. Kita lebih menjurus pada satu bangsa namanya Filistin, yang sebenarnya Filistin ini udah diusir. Sekali lagi kalau saudara lihat di 1 Samuel berapa ya? 1 Samuel 7 kalau nggak salah. Itu pada zaman Samuel, pada zaman Samuel menjadi hakim, Filistin sebenarnya udah keluar dari Israel. Dari tanah Israel, Filistin sebenarnya udah diusir sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Tapi kemudian orang Israel ini belagu, bikin ulah lagi, bikin masalah lagi. Akhirnya Filistin balik lagi, menjajah lagi. Filistin menjajah lagi dan kemudian apa yang terjadi? Mereka minta raja. Sebenarnya Tuhan udah jadi raja. Begitu mereka minta raja, Tuhan kasihlah Saul. Nih, satu mode raja. Lu mau dipimpin sama yang begini? Apa dipimpin sama Tuhan? Ya manusia lebih mau dipimpin oleh manusia. Akhirnya diangkat Saul. Ternyata Saul kedapatan tidak setia. Kedapatan tidak taat. Akhirnya apa? Tuhan membangkitkan lagi musuh-musuhnya. Semua musuh-musuh itu bangkit lagi. Akhirnya Saul ditolak sebagai raja. Terus lanjutkan. Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Iya, Tuhan sudah memilih seorang raja bagiku. Bagi Tuhan. Jadi perwakilan Tuhan ada di situ. Saya ulang sekali lagi, perwakilan Tuhan. Terus ayat 2. Ayat 2, tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Samuel bilang, ya gua gimana mau pergi? Saul masih jadi raja. Kalau Saul tahu, pasti saya dibunuh. Terus? Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Terus 3. Ayat 3, kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Ya, urapi orang yang kusebut kepadamu. Terus, ayat 4. Ayat 4, Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Adakah kedatanganmu ini membawa shalom? Bahasa aslinya itu shalom. Terus? Ayat 5, jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Iya. Jadi ini triknya Tuhan supaya tidak dicurigai oleh Saul. Terus ayat 6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat. Nah, ini anaknya Isai. Anak Isai yang pertama namanya Eliab. Terus? Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Wah, begitu Eliab datang, Samuel langsung bilang, ini dia yang pantas jadi raja. Kenapa? Mungkin karena gagahnya, badannya berotot, mukanya ganteng. Ini pantas jadi raja, tingginya pas. Semuanya pokoknya semua kriteria raja ada di dia. Sampai Samuel bilang, ini dia yang diurapi. Ini dia yang akan diurapi. Terus ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Nah ini jelas katanya tinggi, perawakannya tinggi, jadi badannya tinggi, tegap. Nah sekarang kan kalau perempuan-perempuan lihatnya yang tinggi-tinggi. Terus? Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Iya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang bisa dilihat sama matanya.
tapi Tuhan melihat di dalamnya. Terus, Ayat ke-8. ya. Lalu Isai memanggil Abinadab Anak kedua, Abinadab. Terus, dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. orang ini juga nggak dipilih Tuhan. Terus, ayat 9. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Syama lewat. Orang tetapi- anak ketiga. Terus, Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. tidak dipilih Tuhan. Ini menurut saya ya. 3 anak ini sudah mendapatkan kriteria. Kenapa? Karena mereka cukup umur untuk maju perang. Bisa memahami nggak apa yang saya maksud ini? Kalau saudara lihat, setelah itu tidak disebut lagi anak-anak yang lain. Cuman Eliab, Abinadab, dan Syama. Sebenarnya anaknya ada lain. Ada 8. Daud itu anak bungsu. Terus ayat berikutnya. Ayat 10. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Udah 7 nih lewat semua. Terus Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. semuanya nggak ada yang dipilih. Terus Ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Terus 12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan. Lihat, kemerah-merahan artinya masih sangat bocil. Masih muda banget. Ya, mungkin kalau diperkirakan umurnya itu antara 17 tahunan. Masih remaja. Terus, Matanya indah dan parasnya elok. iya, Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. saya catat ya, yang pertama. Saudara ngerti? Dia anak bungsu yang nggak diperhitungkan sama sekali. Dibanding kakak-kakaknya dia nggak masuk kriteria, nggak ada kriterianya. Dari segi umur, dia belum bisa diurapi sebagai raja. Paham nggak? Makanya dia nggak diperhitungkan, dia dibiarin aja menggembalakan domba. Oke? Di situ ada kata yang kedua yang saya sebut di sini. Yang kedua, masih muda. Ini dinyatakan dengan mukanya yang kemerah-merahan. Saya sebut di sini usianya pasti di bawah 20 tahun atau diperkirakan 17 tahun. Ini kita bisa buktikan Bilangan 1 ayat 45. Bilangan 1 ayat 45. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas 20 tahun ke atas, terus dan yang sanggup berperang di antara orang Israel. baru boleh ikut perang. 20 tahun ke atas. Makanya, saudara perhatiin. Waktu kakak-kakaknya beraju berperang, Daud di mana? Daud nggak disuruh perang, Daud disuruh gembalain domba. Paham? Daud disuruh menggembalakan domba. Kenapa? Karena dia belum cukup umur untuk perang. Nah, di sini diperkirakan usianya 17 tahunan. Masih remaja.
1 Samuel 17 ayat 32 dan 33. 1 Samuel 17 ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ya, siapa? Hambamu ini. Terus 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Terus sebab engkau masih masih muda. Engkau belum cukup umur untuk lawan orang Filistin itu. Terus? sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi Iya. prajurit. Daud dibilang sama Saul, kamu masih terlalu muda. Tapi si Goliat ini sudah dari masa mudanya dia sudah jadi prajurit. Yang ketiga, diurapi sebagai raja. Diurapi sebagai raja. 1 Samuel 16 ayat 13. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Iya, diurapi sebagai raja. Di tengah-tengah saudara-saudaranya. Di antara semua saudaranya dia diurapi. Keempat, tadi kita udah baca, dia elok dan tampan. Yang keempat, dia itu elok dan tampan. Kita kembali baca 1 Samuel 16 ayat 12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Iya, ini saudara lihat nanti kita urutin, kita belajar, kita urutin semuanya. Yang kelima, disertai Tuhan. Daud disertai Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 18. 1 Samuel 16 ayat 18. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Esai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai dia. Lihat, semenjak dia diurapi, di 13, ayat 13 ya, dia disertai Tuhan. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Oke. Yang keenam, dikasihi Saul. Sebagai atasannya waktu itu. Sebagai rajanya waktu itu. Walaupun dia sudah diurapi. Tapi dia dikasihi oleh Saul sebagai rajanya waktu itu. 1 Samuel 16 ayat 21. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya Terus? Dan ia menjadi pembawa senjatanya. Iya. Disayang banget sama Saul sampai Saul mempercayakan senjatanya. Dipercaya sama Saul sampai Saul bisa mempercayakan senjatanya. Yang ketujuh. Gimana ya? 7 di sini deh. Pengembala domba. Bisa ngelihat tulisan saya nggak? Bisa nggak sakit mata ya?
1 Samuel 17 ayat 15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Iya, dia kalau habis dari Saul, dia pulang, dia kembalain dombanya lagi. Jadi dia bertanggung jawab banget. Ini ada fakta yang lucu sebenarnya. Yang ke-8. Dia diutus ayahnya, diutus Isai untuk dapat kabar. Diutus ayahnya untuk lihat kabar kakaknya. Untuk dapat kabar dari kakak-kakaknya. 1 Samuel 17 ayat 17 dan 18. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini, sefa dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Iya, disuruh sama Isai untuk menghampiri kakak-kakaknya yang lagi perang. Oke? Setuju sampai sini? Ikutin aja. Nanti sama-sama bingung kita. 18. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan Selamat ini pakai kata shalom. Lihat. Sampaikan kata shalom kepada kakak-kakakmu. Terus? dan bawalah pulang suatu tanda Suatu dari mereka. tanda. Ini bahasa Inggrisnya pakai kata apa ya? Pledge. Yang artinya juga tanda atau jaminan. Pledge. Tanda atau jaminan bisa diartikan tanda, juga bisa diartikan jaminan. Kalau kakak-kakakmu selamat. Oke, terus dia disuruh membawa tanda. Yang berikutnya, ini diutus ayahnya. Yang berikutnya, yang ke-9, Daud dimusuhi kakak-kakaknya. Kakaknya gak suka sama Daud. Coba lihat ayat 1 Samuel 17 ayatnya ke-28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Saudara ngerti gak ini perkataan ini artinya apa? Sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Ini satu kata prasangka atau tuduhan dari kakaknya. Lu sering cari muka lu. Lu sok tahu lu. Kakaknya gak suka sama Daud. Karena Daud pemberani. Kakaknya gak suka sama Daud. Kakaknya dia disuruh datang bawa kata shalom. Betul gak? Kakaknya balik bukan bawa kata shalom ke dia. Justru membawa kata benci ke dia. Dan luar biasanya, emang dombanya Daud banyak. Domba Daud banyak gak? Cuma 2-3 ekor. 2-3 ekor. Bisa saudara bayangin, dengan 2-3 ekor yang Daud punya, apa yang dia bikin? Waktu dia berkata kepada Saul,
sorry, sebentar. Dia bilang apa? Tidak mungkin kau dapat menghadapi, tapi Saul hambamu ini biasa mengembalakan. Tuh, ayat 34. 17 ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang, Apa nih? Datang apa? Singa atau beruang? Ini bukan datang pudel. Bukan datangnya Maltese. Yang datang singa atau beruang. Diapain? yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Terus, ayat 35. Maka aku mengejarnya. Aku mengejarnya. Bayangin loh. Bayangin, singa beruang itu dikejar sama Daud. Cuman untuk jaga 2-3 ekor. 2-3 ekor. Waduh, saya cuman bilang, waktu saya baca ini, saya bilang dia orang sangat bertanggung jawab. Dia merelakan dirinya hanya untuk menjaga 2-3 ekor. Sorry, maaf, mungkin saya bilang dia mempertaruhkan nyawanya hanya untuk 2-3 ekor. Betapa bertanggung jawabnya. Sekarang saudara bertanggung jawab gak? Apa yang Tuhan beri buat saudara? Coba, apa yang Tuhan beri buat saudara? Tanggung jawab gak sama itu? Kalau Bu Wati bilang, makan kagak bayar. Itu salah satu gak tanggung jawab. Gak jaga kebersihan di sini. Itu salah satu juga gak tanggung jawab. Tanggung jawab dengan berbagai perkara. Dalam berbagai hal. Kita bertanggung jawab. Lihat Daud. 2-3 ekor, dia mempertaruhkan dirinya hanya untuk 2-3 ekor. Lihat di situ. Aku mengejar, menghajar, dan melepaskan domba. Dihajar singa. Bisa bayangin ya kalau orang di taman safari, turun dari mobil aja di blacklist, gak boleh masuk taman safari. Bisa bayangin Daud. Itu singa kalau ngelihat Daud, ya itu dia kabur. Beruang ngelihat Daud, ya kabur. Dikejar. Sekarang kita baru ngelihat anjing kecil aja udah kabur. Takut. Terus, kemudian apabila ia berdiri, ini pasti ini nih, beruang nih. Kalau berdiri menyerang aku atau singa, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ya, ditangkap apanya? Janggutnya. Makanya jangan piara janggut. Oke? Sampai sini, terusin ya. Daud tidak disukai kakak-kakaknya atau dimusuhi kakak-kakaknya. Daud naik tahta umur berapa? Daud berapa? Nggak ada yang nyata. Naik tahta umur 30 tahun. Sekarang saudara lihat. Sekarang saudara lihat 2 Samuel 5 ayat 4. 2 Samuel 5 ayat 4. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja, 40 tahun lamanya ia memerintah. Ya, 30 tahun dia naik tahta, 40 tahun dia jadi raja. Sampai sini kita ikutin terus, bisa ngikutin terus. Yang ke-11, saudara perhatiin, sebelum dia naik tahta, dari umur 17, kira-kira dia diurapi, sampai umur 30, apa yang dialami?
Dia ngalamin proses pembentukan dan juga penderitaan. Kalau saudara perhatiin firman Mazmur Daud, coba aja lihat, saudara lihat. Mazmur misalnya Mazmur 37, Daud pernah ngomong gini. Dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Tidak pernah aku melihat orang benar di anak cucunya tidak akan minta roti. Daudnya minta roti gak? Siapa bilang enggak? Daud minta. Dia datang ke bait Allah. Dia bilang, kasih dong roti persembahan. Roti ini nih roti. Buat aku makan dan semua pasukanku makan. Daud pernah nyaru jadi orang gila gak? Saudara lihat ya. Betapa dia dikejar-kejar sama Saul, betapa dia mengalami proses, betapa dia mengalami penderitaan demi penderitaan. Dari umur 17 sampai dengan umur 30 tahun. Sampai Daud bilang, makananku adalah penderitaan dan kesusahan. Itu proses namanya. Proses itu nggak nyaman buat daging kita. Tapi itu sempurna buat rohani kita. Saya ulang, proses itu gak nyaman buat daging kita. Tapi sempurna buat rohani kita. Kadang Tuhan taruh nih orang-orang aneh di sekitar kita. Tujuannya apa? Untuk memproses kita. Kita diproses sama orang aneh ini. Orang ini aneh. Supaya apa? Saya bilang selalu, supaya saudara jangan jadi orang aneh juga. Kenapa? Kan semakin aneh kamu, saya ulang ya, semakin aneh kamu, semakin aneh orang di sekitar kita. Tujuannya apa? Otak lu harus bener, lurus. Kalau otak kita nggak bener, nggak lurus, Tuhan kasih yang orang lebih nggak bener lagi otaknya. Tujuannya apa? Supaya kita ngaca, jangan sampai kita jadi seperti mereka. Ngerti sampai sini? Sekarang saudara lihat, dari bahasan ini, saya minta saudara berpikir, ini menunjuk pada satu oknum lagi di perjanjian lama. Siapa? Siapa? Yusuf. Betul, Yusuf. Saudara lihat ya, dia bukan anak bungsu, tapi dia tidak diperhitungkan sama kakak-kakaknya. Setuju? Setuju? Yang kedua, dia masih kemerah-merahan. Kejadian 37 ayatnya kedua. Kejadian 37 ayat kedua. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Jilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Lihat ya, umurnya berapa? 17. Kira-kira mendekati. Yusuf juga diurapi, tapi tidak belum diurapi sebagai raja. Tapi dia dapat mimpi kalau kalau saudaranya dan ayahnya akan menyembah dia. Betul gak? Di situ dia mendeklar dirinya sebagai raja. Betul? Setuju? Dia declare dirinya sebagai raja. Dia menyatakan dirinya sebagai seorang raja. Sama gak? Saudara ngelihat, ini sebenarnya pengulangan. Pengulangan. Sosok dari Yusuf. Itu diulang lagi di sosok dari Daud. Nanti semuanya diulang dari satu sosok namanya Kristus. Sampai sini ngerti gak? Dia disertai Tuhan. Dia elok dan tampan. Dia elok dan tampan. Saudara lihat. Kejadian. Kejadian 39 ayatnya ke-6.
Kejadian 39 ayat 6. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Ya, terus Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok baik parasnya. orangnya dan elok parasnya. Sama nggak? 5, disertai Tuhan. Disertai Tuhan. 1 Kejadian 39 ayatnya kedua. Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir. Siapa? Tuhan menyertai siapa? Yusuf. Disertai Tuhan. Terus yang berikutnya, dikasihi oleh atasannya. Saudara lihat Kejadian 39 ayat 4 dan 5. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Yusuf mendapatkan kasih, jadi dikasihi oleh tuannya. Saudara melihat ya, ini satu relevansi. Sangat mirip kejadian. Setuju gak sih? Setuju? Makanya saya bilang, nanti kita hari ini mungkin kita akan belajar satu firman Tuhan ya. Kita belajar pengenalan akan firman Tuhan. Yang berikutnya apa? Dia adalah gembala domba. Kejadian 37 ayat 2. Kejadian 37 ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba. Bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Jilfa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Iya, dia seorang pengembala kambing domba. Sama. Terus juga dia diutus sama ayahnya. Diutus ayahnya untuk memberi kabar shalom kepada saudara-saudaranya. Saudara bisa lihat, diutus ayahnya, Kejadian 37 ayat 14. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba. Lihat, kata baik, saudara boleh teliti. Kata baik itu pakai kata shalom. Kata baik itu juga pakai kata shalom di situ. Jadi dia diutus ayahnya untuk mendapatkan kabar shalom tentang saudara-saudaranya. Tapi kemudian saudaranya kan benci dia. Kemudian dia dimusuhi sama kakak-kakaknya. Setuju gak? Lihat ya, lihat, saudara bisa lihat. Ada di Kejadian berapa ya, saya lupa. Justru karena Yusuf bermimpi, kakaknya malah sebel. Kakaknya malah sebel sama Yusuf. Saya lupa di mana. Oke, ayat 3. Kejadian 37 ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Iya. Dia disuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Terus ayat 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Iya. Dibenci sama saudara-saudaranya. Dimusuhi sama kakak-kakaknya. Naik tahta sekarang, naik tahta. Kejadian 41 ayat 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu.
Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Iya, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, artinya dia menjadi raja. Sudah diangkat menjadi raja, umurnya 30 tahun. Jadi ini sebenarnya Yusuf, Daud ini adalah pengulangan dari kisah Yusuf. Nah, saudara lihat, ya, apa yang saudara bisa dapat dari kisah ini? Satu, mengenai tanggung jawab. Disertai Tuhan. Itu penting sekali. Penyertaan Tuhan. Saya bilang sama saudara, kalau saudara tidak disertai Tuhan, Tuhan izinkan musuh-musuh itu bangkit melawan saudara. Tuhan akan izinkan musuh-musuhmu bangkit melawan kamu. Kenapa? Karena kamu bukan berada di pihak Tuhan. Dan saudara perhatiin lagi, dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani perhidupan, itu tidak bisa yang namanya tidak melewati proses. Saya selalu bilang sama saudara, no crown without cross. Nggak mungkin ada mahkota tanpa ada salib di bahu kita. Itu mustahil. Kalau saudara mau dihormati, saudara harus merendahkan diri. Kalau saudara mau ditinggikan, saudara harus menjadi yang paling rendah. Jadi keset kata Bu Wati. Ya Bu ya, bahasa Inggrisnya apa Bu keset? Welcome. Nah sekarang lihat. Ada relevansi lain di sini. Ada relevansi lain. Yesus itu jadi raja yang menderita lebih dulu. Filipi 2 ayatnya ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, kemudian dia merendahkan diri, baru dia ditinggikan. Dia mendapat mahkota karena dia melalui salib lebih dulu. Banyak dari kita mau dihormati, mau mendapat mahkota, tapi nggak mau melewati salib. Berapa kali saya bilang sama saudara, kalau saudara tidak jalan di jalan Via Dolorosa, berarti saudara salah jalan. Via Dolorosa itu artinya jalan penderitaan. Kalau saudara tidak jalan di dalam jalan penderitaan, saudara salah jalan. Saudara harus ngelewatin jalan itu, Via Dolorosa itu. Supaya apa? Supaya saudara tidak tersesat. Sekarang kita lihat relevansi lain kepada Yesus, yang menuju pada Yesus. Kejadian 40. Kejadian 40. Ini tentang mimpi juru minuman dan juru roti. Nanti saudara baca sendiri di rumah, saudara belajar sendiri di rumah. Saudara lihat nanti ya, mau dibaca juga gak apa-apa deh sekarang. Kejadian 40 mulai dari ayat 1 dan seterusnya, gak apa-apa, baca aja. Biar Bu Kusuma semangat. Sesudah semuanya itu terjadilah. Tolong semuanya ikutin ya. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Terus, 2. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Terus, Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Yusuf ditaruh di dalam satu sel dengan juru minuman dan juga juru roti. Oke, terus lanjutkan.
kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Terus? Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya, pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Terus? Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Terus? Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Ya. Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Langsung deh ayat 9. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Terus? Pohon anggur itu ada 3 carangnya dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Terus? Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. 12. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketika carang itu artinya 3 hari. Terus? Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggalkan engkau, meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumannya. Ya, juru minuman selamat gak? Selamat. Ya, dipulihin keadaannya. Lihat 14. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Ya, langsung ke ayat 16. Setelah dilihat oleh kepala juru roti, betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga, tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Terus? Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Terus? Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Terus? Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Ya, jadi juru roti digantung. Setuju? Juru minuman dipulihin. Ini menandakan apa? Roti itu melambangkan tubuh Yesus. Tubuh Yesus memang harus digantung. Tubuhnya memang harus digantung. Tubuhnya memang harus mati. Darahnya itu kehidupan, itu pemulihan. Ada suatu kebetulan nggak? Nggak ada yang kebetulan. Semuanya sudah digambarkan dari firman Tuhan. Jelas tergambar di dalam firman Tuhan. Kenapa Tuhan taruh juru minuman sama juru roti? Kenapa? Karena roti itu melambangkan tubuh Yesus yang memang harus digantung. Untuk apa? Untuk penebusan dosa kita. Darahnya itu harus dicurahkan. Di dalam darah kan ada kehidupan. Tubuh memang mati, tapi kita mengalami darah Yesus yang artinya kehidupan. Hidup yang baru. Berapa kali sih saya ngomong sama saudara, Yesus gak perlu bangkit untuk mendapatkan predikat penebus.
Yesus gak perlu bangkit untuk mendapatkan predikat penebus. Tapi dia perlu bangkit untuk mendapatkan predikat juru selamat. Kenapa? Lewat kehidupannya dia hidup di dalam kita dan kita dituntun sama dia menuju pada keselamatan. Oleh sebab itu tubuhnya memang harus digantung, tubuhnya harus mati, digantung. Darahnya itu membawa kita pada pemulihan, hidup yang baru. Saudara perhatiin deh, perhatiin. Dalam kisahnya Yusuf, panjang nggak? Kisah Yusuf panjang nggak? Saudara lihat dari kejadian berapa sampai berapa? Dari kejadian 37. Dari kejadian 37 sampai kejadian 50. Itu kisah Yusuf. Setuju nggak? Panjang, itu lebih panjang dari kisah Abraham. Saudara perhatiin. Dan di tengah-tengah kisah Yusuf, ada apa? Terpenggal, kisah Yusuf itu terpenggal di kejadian 38. Judulnya apa? Yehuda dan Tamar terpenggal di sini. Menurut saudara ada maknanya nggak di sini? Kenapa sih kisah, saudara ada yang tahu nggak kisah Yehuda dan Tamar? Kenapa pada bengong semua? Waduh, ketahuan lu bacanya perjanjian baru doang ya? Lu yang ketawa yang paling gede itu. Nah, Tamar siapa? Ini kejadian sungsang. Sebenarnya ini kejadian sungsang. Tamar ini, jadi gini, Yehuda punya anak namanya Er ini punya istri namanya Tamar. Jadi Tamar ini menantunya Yehuda. Ditidurin sama Yehuda. Ditidurin sama Yehuda. Punya anak 2. Siapa? Peres dan saya lupa sih. Serah bukan Vera. Serah. Kalau pakai V nggak ada di Alkitab. Serah, Peres dan Serah. Saya lihat lagi. Nih kisah Abraham. Kisah Abraham. Ini penggal sama kisah siapa? Dipenggal sama kisah Lot. Betul nggak? Iya. Ya, saya ngajak saudara berpikir. Mikir. Dipenggal sama kisah Lot. Lot keluar dari Sodom dan Gomora. Bersetubuh dengan anaknya. Punya anak 2. Siapa namanya? Amon dan Moab. Ini kan kisah sungsang semua yang motong di tengah cerita orang. Betul gak? Coba deh perhatiin. Ini kisah sungsang yang motong di tengah-tengah cerita yang lagi berjalan. Nih, saudara lihat ya. Peres, Moab, nanti punya keturunan, namanya siapa? Moab nanti punya keturunan namanya Rut. Keturunan, salah satu keturunannya namanya Rut. Peres punya keturunan namanya Boas. Ada yang kebetulan nggak?
Boas punya kawin sama Ruth, punya keturunan namanya Obed. Obed punya keturunan namanya Isai. Isai punya keturunan namanya Daud. Daud punya keturunan namanya Yesus. Saudara perhatiin ya, ini terjadi dari kejadian yang sungsang sampai akhirnya terjadinya juru selamat. Apa yang saudara bisa dapat di sini? Sekusut apapun masalahmu hari ini, separah apapun yang saudara hadapi hari ini, kalau ada Tuhan di sana, percaya pasti ada jalan keluar. Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Permasalahannya di mana? Kita lebih suka hidup di bawah kutuk. Kita lebih suka hidup dengan cara kita yang menyebabkan kita hidup di bawah kutuk. Akhirnya apa? Keturunan kita pun tidak diberkati. Paham sampai sini? Paham? Jelas gak? Ini motong nih cerita Yehuda dan Tamar. Ini juga motong cerita Abraham, Lot ini. Tapi lihat, punya anak sampai akhirnya terjadinya Isai. Isai nanti punya anak namanya Daud. Daud nanti terus keturunannya. Saudara perhatiin, Salomo itu anak dari siapa? Daud sama siapa? Batsheba. Batsheba itu perkawinannya masalah nggak? Dia bermasalah. Kenapa? Karena Daud berzina dengan Batsheba. Tapi lihat, Tuhan bisa pakai itu. Tuhan bisa pakai segala sesuatu yang kusut untuk menyatakan siapa dirinya. Saya ulang sekali lagi, Tuhan bisa memakai segala sesuatu yang berantakan, yang kusut untuk menyatakan siapa aku sebenarnya. Manusia selalu membuat semuanya kacau, tapi Tuhan membuat semuanya jadi teratur. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sekali lagi ya, manusia itu buat semuanya kacau, berantakan, aduh rusak semuanya, aduh udah berantakan semuanya, aduh udah gak beres semuanya. Tapi begitu kita serahin ke tangan Tuhan, semuanya jadi berkat buat kita. Amin. Itu cara Tuhan memperbaiki kita. Kita gak perlu tahu gimana caranya Tuhan perbaiki saya. Tapi cukup serahkan hidupmu sama Tuhan. Hidupmu pasti diperbaiki sama Tuhan. Saudara lihat lagi, ada satu cerita lagi waktu Daud lawan Goliat. Waduh, ini cerita luar biasa. 1 Samuel, saya lupa 1 Samuel. Ini saudara lihat ya. Saudara lihat 1 Samuel 17 ayat 5. Waduh, ini luar biasa loh. Saya baca ini. Begitu saya baca, waduh semangat saya. Lihat. 1 Samuel 17 ayat 5. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju jirah yang bersisik. Baju jirah yang Bersisik. terus? Berat baju jirah ini 5.000 sikal tembaga. Lihat di sini nggak mungkin dipakai kata bersisik. Kenapa Tuhan sengaja masukin kata bersisik? Kenapa? Karena sisik itu melambangkan pada satu oknum. Siapa? Ular. Sisik itu melambangkan ular. Dipenggal gak kepala Goliat? Lihat Yesus, apa yang Yesus lakuin? Dia injak kepala ular. Ular itu ada di bawah kakinya. Di Kejadian udah disebut. Kejadian berapa ya? Kejadian 3 kalau nggak salah. Kejadian 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya.
Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yesus harus mati di atas kayu salib. Tapi dengan kematiannya dia remukin kepala ular. Lihat, Daud, apa yang Daud bikin? Itu pahlawan yang dengan baju bersisik dipenggal kepalanya. Itu melambangkan Yesus yang menang atas ular. Saya cuma ngajak saudara ya. Saya yakin saudara udah pada dengar. Yang selalu ikutin, saudara udah dengar. Kenapa sih waktu dipangut ular karena bersungut-sungut harus bikin ular tembaga? Kenapa sih? Kenapa ular tembaga? Kenapa enggak yang lain? Kenapa ular tembaga? Ular tembaga. Tembaga itu lambang penghukuman. Ular itu lambang iblis. Iblis yang terhukum. Iblis, lambang sifat dan karakter iblis. Terus kenapa orang Israel harus ngelihat pada ular tembaga itu dan mereka nggak mati? Kenapa? Ini artinya Yesus yang tergantung di atas kayu salib menjadi kutuk buat kita. Dia membawa hukuman yang seharusnya milik kita ditanggungan kepada dia. Ketika kita melihat salib, kita nggak bisa dipangut ular. Ular gak bisa pangut kita. Kita gak akan mati dipangut ular. Makanya Paulus bilang, hei maut, di mana sengatmu? Di manakah kemenanganmu? Maut sudah dikalahkan. Kenapa? Karena kita bisa melihat salib. Dan ketika kita melihat ular tembaga itu, saudara sadar gak? Sifat dan karakter ular yang ada di dalam kita. Siapa di sini gak punya sifat karakter ular? Sifat karakter ular di dalam kita itu diserap ke sana. Keserap ke sana, kebuang ke sana. Ketika kita melihat salib, semua sifat-sifat negatif dari kita itu kebuang ke sana. Dan kita jadi manusia yang baru. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Makanya saya bilang, banyak relevansi di dalam Alkitab yang harus kita pelajari. Banyak tanda-tanda di dalam Alkitab yang harus kita gali. Satu kisah lagi. Kalau nggak salah di Kejadian 43. Waduh, ini luar biasa loh. Ini mengenai jaminan atau tadi apa? Jaminan. Diutus membawa jaminan. Tanda. Jaminan. Kalau kakak-kakaknya itu baik. Sekarang lihat di Kejadian 43. Sebentar. Sorry ya, maaf ya. Saya pribadi, tiap baca ini, pasti saya nangis. Tiap baca kejadian ini, pasti saya nangis. Nggak mungkin nggak. Jadi, ceritanya gini, kita nggak usah baca. Nggak usah dibaca, nanti saudara baca di rumah aja. Saudara nanti baca di rumah aja. Jadi, di Mesir ini banyak makanan. Di Israel lagi kekeringan. Ya. Terus, si Yakub ini mengutus 2 putranya. Dia nggak mengutus Ruben, tapi dia utus Yehuda. Dia bawa adiknya namanya Benyamin. Dia bawa adiknya namanya Benyamin. Seharusnya Ruben, karena dia anak tertua, dia yang sulung. Tapi karena dia gagal mempertahankan kesulungannya, yang diutus Yehuda. Yehuda pergi sama Benyamin. Bawa Benyamin untuk dapetin makanan di sana, di Mesir. Lihat ya. Yusuf itu sayang banget sama adiknya. Kita baca deh, nggak apa-apa. Ayat 16. Kejadian 43 ayat 16. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah. Sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu.
sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini. Terus? Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Terus? Lalu ketakutanlah orang-orang itu, karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini, ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan Ya, keledai. jadi gini, kalau kedapatan mencuri itu akan dijadikan budak. Siapa yang kedapatan mencuri itu kan dijadikan budak di Mesir. Terus ayat 23. Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada Ya, mereka. Oke, jadi Simeon juga ikut di sini 27. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka apakah mereka selamat. Lagi katanya, Saya bayangin ya, saudara bisa bayangin, ini anak yang terbuang. Anak yang udah dibuang. Coba bisa bayangin, begitu udah dibuang 17 tahunan. Kemudian dia harus menghadapi kakak-kakaknya. Gimana mempertahankan emosinya tetap stabil? Yang dipertanyakan satu di situ. Coba lihat di situ. apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Dia mempertahankan emosinya di sini. Dia bilang, masih hidup gak? Selamat gak? Terus? Jawab mereka, hambamu, ayah kami, ada selamat. Ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Iya, 29. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin, adiknya, yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lalu katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Terus? Lalu segeralah Yusuf lihat pergi emosinya. dari situ. Lihat Sebab emosinya. Saya bilang, saya setiap baca ini saya nangis. Nggak bisa tahan ngelihat ini, kejadian ini. Terus? sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dia Dan- sayang banget sama adiknya. Begitu dia ngelihat adiknya, apa yang terjadi? Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Dia sembunyiin dirinya dan dia menangis di satu tempat. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Terus? Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Iya. Ayat 40. Kita masuk ke kejadian 44. Ini kejadian yang luar biasa. Menurut saya ini kejadian luar biasa. Jadi piala Yusuf, tempat Yusuf biasa minum, itu hilang. Ternyata ditemukan di tasnya Benyamin. Berarti Benyamin harus dijadikan budak. Apa yang terjadi? Yehuda pasang badan di situ. Dia nggak boleh jadi budak. Saya yang jadi budak. Dia nggak boleh mati di sini. Saya yang harus berjuang buat dia. Yehuda pasang badan di situ. Yesus pasang badan buat kita supaya kita nggak mati. Yesus pasang badan buat kita supaya kita nggak mati. Supaya kita yang seharusnya mati, kita nggak mati. Seharusnya yang pasang badan itu Ruben karena anak tertua. Tapi nggak Ruben yang pasang badan, justru Yehuda yang bela mati-matian. Terus 44 ayat 5.
Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. 6. Ketika sampai kepada mereka, diberitakannya lah kepada mereka perkataan Yusuf itu. 7. Jawab mereka kepadanya, "Mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu." Terus ayat 9 langsung. Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu? Biarlah ia mati, juga kami ini akan menjadi budak tuanku. 10. Sesudah itu berkatalah ia, "Ya, usulmu itu baik, tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku dan kamu yang Lihat, lain." ini perjanjiannya. Ayat 12. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Terus 13. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya. Dan mereka kembali ke kota. Terus 14. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. 15. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seseorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah?" Terus 16. Sesudah itu berkatalah Yehuda, "Apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apa? Apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini, budak tuankulah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu." Ya, 17. Tetapi jawabnya, "Jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini, pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu." Ngerti nggak? Yusuf bilang, udah Yehuda kamu pergi aja kembali ke ayahmu. Biar Benyamin jadi budak. Benyamin jadi budak. Benyamin anak terbungsu, anak paling kecil. Yehuda, kalau saudara baca di terusannya, itu Yehuda mati-matian bela Benyamin. Dia bilang, ayat 18. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, "Mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri." Ya, langsung ke 20. Dan kami menjawab, "Tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda, yang lahir pada masa tuannya. Kakaknya telah mati. Kakaknya telah mati. Kakaknya yang dimaksud adalah Yusuf. Terus Hanya dia sendirilah yang tinggal tinggal Benyamin yang tinggal. Terus dari yang seibu. mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia." Lihat di sini. 21. Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, "Bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia." Terus 22. Tetapi jawab kami kepada tuanku, "Anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati." Iya. Yehuda pasang badan di situ. Dia bilang, udah biarin yang bungsu ini pulang ke ayahnya. Aku aja yang tinggal, aku yang jadi budak. Sama nggak sama Yesus? Kita yang harusnya mati, kita jadi hidup. Kita yang harusnya digantung di atas kayu salib, dia yang digantung. Dia bela mati-matian buat kita.
Saya ulang sekali lagi, dia bela mati-matian buat kita. Sekarang apa yang kita buat dia? Ini yang namanya jaminan. Akhirnya Yusuf gak bisa tahan dirinya. Ayat 1, 45 ayat 1. Yusuf gak bisa lagi tahan dirinya. Ketika dia lihat Yehuda bela mati-matian adiknya. Dia menjadi tameng buat keluarganya. Yusuf gak bisa tahan lagi hatinya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Bisa bayangin ya. Ini saya bikin satu tempat misalnya. Yusuf ini berdiri di sini. Ini banyak orang di sini. Dia bilang, keluar, yang lain keluar. Biarin mereka aja di sini. Terus? Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. 2. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Terus 3. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Jadi ditanya, bapaknya masih hidup ya? Bisa bayangin nggak? Saudara coba bawa diri saudara kepada drama ini, cerita ini. Gimana caranya dia nahan emosinya ketika dia bertemu keluarganya. Gimana caranya dia nggak menghakimi keluarganya. Gimana caranya dia ngeliat adiknya yang begitu dia sayang. Tapi begitu dia kakaknya itu Yehuda itu bela adiknya, dia udah nggak tahan lagi, langsung dia bilang udah keluar semuanya. Begitu semuanya keluar baru dia bilang aku ini yang dibuang. Bisa bayangin emosi di situ, emosi yang terjadi di situ. Terus lanjutkan. Masih hidupkah Bapa? Bapak masih hidup gak? Itu yang pertama kali ditanya. Yakub, Israel masih hidup gak? 17 tahun, mungkin lebih. Terus? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Terus? Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Terus? 5. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ada berkat di balik semua masalah. Semua apapun yang saudara alami, percaya semua endingnya pasti baik. Asal saudara berjalan bersama Tuhan. Ujungnya pasti mulia, ujungnya pasti baik. Walaupun saudara lihat kusut semuanya seperti ini. Tuhan bisa mulihin semuanya. Dan menjadikan semuanya indah. Baik pada waktunya. Yang kita harus tahu satu, sabar nunggu waktu Tuhan. Sabar nunggu waktu Tuhan. Saudara lihat di situ, Yusuf nahan dirinya, nahan emosinya. Sedemikian rupa. Sampai akhirnya dia bilang, enggak usah takut. Tuhan justru utus aku ke sini, aku ngalamin penderitaan ini untuk memelihara satu keluarga yang besar. Satu bangsa yang besar. Saya sampai bilang, Tuhan mati di atas kayu salib. Untuk apa sih? Untuk mengumpulkan kita menjadi satu bangsa yang besar. Umatnya yang kudus. Bukankah suatu hal yang indah? Kita ngelihat selalu dari sisi negatif. Tapi Tuhan mau kita belajar melihat dengan sudut pandang Tuhan yang positif. Mudah tidak? Enggak. Ini kisah
bukan hanya sekedar bagus, tapi indah menurut saya. Kisah yang indah, kisah yang dialami Yusuf. Dan ini berulang pada peristiwa Daud. Gimana caranya Daud itu mengalami penderitaan demi penderitaan yang ujungnya Daud dipermuliakan. Dia menjadi raja yang berkenan di hati Allah. Nggak mungkin dia jadi raja yang begitu indah, yang berkenan di hati Allah, kalau dia nggak melewati 13 tahun pembentukan itu. Nggak mungkin. Dia harus lewatin masa-masa sukar demi suatu kemuliaan. Bersedia nggak kita ngelewati masa-masa itu demi kemuliaan? Amin. Tuhan berkati. Saya berharap kita bukan hanya belajar firman Tuhan. Saya ulang sekali lagi, saya berharap saudara dan saya bukan hanya belajar dapat pengetahuan ini, tapi kita belajar mendapatkan makna dari cerita ini. Apa yang bisa saya petik dari peristiwa ini? Silakan saudara menelaah sendiri-sendiri, masing-masing. Saudara punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Saudara bisa ambil suatu intisari dari ini semua. Saudara bisa, Tuhan, walaupun saya saat ini melewati lembah-lembah kekelaman, tapi saya percaya suatu hari saya akan duduk seperjamuan dengan Tuhan. Walaupun hari ini saya ngalamin kesulitan demi kesulitan demi kesulitan, tapi saya percaya suatu hari saya akan dipermuliakan bersama Tuhan. Tapi intinya satu, kita harus setia, taat sama Tuhan. Setia, ikutin Tuhan, setia aja. Setia aja. Walaupun kesetiaan itu sepertinya udah gak ada dasarnya lagi. Pengharapan kita udah gak ada dasarnya lagi. Seperti Abraham, pengharapannya udah gak ada dasarnya lagi. Kenapa? Rahimnya sudah diangkat, usianya sudah tua. Udah tidak ada dasar lagi untuk berharap. Tapi dia tidak putus dalam berharap. Dan kenyataan, harapannya tidak mengecewakan. Kita ngelewatin gimana caranya. Kita mengalami kesulitan, kita mengalami aniaya, kita mengalami proses pembentukan. Tapi kita percaya, suatu hari kita akan berjumpa dengan Tuhan, dipermuliakan. Dan suatu hari Tuhan gak harus mempertanggungjawabkan apa yang kita alami. Tapi kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Amin. Tuhan berkati.